Ini luarnya crunchy, wangi, bagian dalamnya tuh dia empuk. Nah ini dimakan sama saus yang creamy, mashed potato yang lembut, dan juga pelengkapnya ini sayuran. Pastinya pas banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku akan bikin steak goreng yang terinspirasi dari country fried steak dan juga Wiener Schnitzel. Ya, jadi kalau biasa steak itu dipanggang, nah ini bisa banget nih digoreng. Ini biasa cocok kalau kalian masak buat orang yang lebih banyak atau buat prasmanan ya. Jadi bisa di prepare dulu sebelumnya. Dan di sini aku cuma pakai daging lokal, tapi tenang aja dengan tips and tricksnya kita akan bisa bikin steak yang tetap bakalan empuk. Oke, langsung aja untuk bahan-bahan ya. Pertama ini untuk dagingnya, ini aku pakai daging lokal tenderloin. Jadi kalau kalian mau pakai daging lokal juga pastikan pakai yang prime cut antara khas luar, khas dalam atau rib eye ya. 3 itu ini bisa banget tetap nanti empuk. Dan untuk marinasinya kita akan perlu telur, lalu tepung bumbu serbaguna tuh yang biasa tepung buat fried chicken ya. Terus ada mixed herbs ini opsional, bawang putih dan juga baking powder. Nah untuk tepung pelapisnya sama ya, kita akan pakai telur dan juga ini tepung bumbu serbaguna yang buat fried chicken ya. Atau kalau kalian mau yang less oil, nggak mau pakai tepung terlalu tebal, itu juga bisa banget. Nanti aku tunjukin juga. Untuk saus creamy-nya ini aku mau bikin creamy onion sauce ya. Jadi kita bahan utamanya ini ada bawang bombay, memang pakai agak banyak, bawang putih, mentega tawar, tepung terigu, lada hitam, dan juga ini aku pakai krim cafe ya. Krim cafe ini akan bikin creamy ya. Jadi ini tuh pengganti krim cair ataupun susu. Jadi kalian bisa pakai aja mau yang mana. Dan sebagai pelengkap ini aku pakai mashed potato atau kentang tumbuk. Aku udah pernah share resepnya, dan juga buncis. Kalau kalian mau pakai french fries, mau pakai nasi sekalipun ini bakalan cocok banget. Oke, yang pertama ini untuk dagingnya kita akan potong-potong ya per porsi. Terserah kalian mau 100 gram, 150 gram. Cuman ketika dimarinasi dan dikasih tepung tuh si beef tuh agak membesar gitu. Jadi kalau misalnya biasa buat di grill itu kalian pakai 200 gram, nah ini cukup kayak 125 gram, dia besarnya akan sama. Nah motong dagingnya nggak usah tipis-tipis ya, tetap tebal kayak gini. Tahap ini yang penting, ini kita akan pukul-pukul pakai belakang pisau ya. Jadi pakai belakangnya, karena kalau pakai depannya pisau nanti takutnya dagingnya malah hancur. Pertama ini kita akan pukul-pukul. Nah kalau udah kayak gini, ini kita balik steak ya. Pukul-pukul lagi pakai belakang pisau kayak tahap yang tadi ya, sama ya. Nah ini dagingnya jadi lebih tipis tapi dia nggak sobek. Lalu selanjutnya ini dagingnya kita akan marinasi ya, supaya si teksturnya itu empuk dan pada saat digoreng itu dagingnya jadi nggak seret ya. Karena kalau daging digoreng itu kan biasa jadi keras banget, jadi seret, nah makanya kita perlu marinasi. Ini ada telur, tepung serbaguna, lalu baking powder. Baking powder opsional, kalau kalian pakai daging lokal atau daging yang nggak terempuk boleh tambahin baking powder. Kalau kalian udah pakai dagingnya tuh yang udah empuk ya nggak usah baking powder ya. Garam masuk, merica, mixed herbs, dan juga bawang putih ini cukup diparut. Kalau mau pakai garlic powder instead of garlic yang fresh kayak gini juga itu nggak apa-apa. Dan tinggal diaduk rata, hati-hati hancur. Jadi diaduknya pelan-pelan aja kayak gini. Sambil nunggu dagingnya dimarinasi, kita akan bikin si creamy onion sauce-nya. Jadi teksturnya tuh kental kayak gravy ya. Dimulai dari bawang bombay, kita akan iris. Kalau bisa tipis-tipis diirisnya supaya matangnya ini lebih cepat. Siapkan wajan, kasih minyak. Tumis bawang bombaynya ini di api sedang sampai dia layu dan juga sedikit browning. Ini baru kita masukin bawang putih karena bawang putih itu dia lebih cepat pahit ya. Jadi kita masukinnya tengah-tengah. Nah ini kita tumis lagi sampai wangi. Nah jadi kuncinya kalau mau bikin si onion gravy atau creamy onion sauce ini dia rasanya tuh enak ya. Si onionnya atau bawang bombaynya tuh pastikan dia ditumisnya tuh sampai kecoklatan kayak gini. Karena kalau misalnya bawang bombaynya tuh masih pucet terus kita campur air dan lain-lain, rasanya tuh dia anyep ya, jadi wanginya tuh kurang kerasa. Nah kalau udah kayak gini, ini tinggal kita masukin aja butter atau mentega tawar dan juga tepung terigu. Ini yang akan bikin si base dari sausnya tuh nanti kental. Lada hitam juga masukin. Nah lada hitam kalau mau lebih banyak juga boleh ya, jadi ada wangi-wangi black peppernya, itu juga enak banget. Ini kita akan tumis lagi sampai si terigunya tuh dia agak sedikit kecoklatan. Nah kalau sudah, selanjutnya ini tinggal kita tambahkan air atau bisa juga susu langsung ya. Cuman di sini aku pakai air yang ditambah dengan creamer bubuk. Ini buat opsi kalau kalian lagi mau beli krim cair tapi nggak ada gitu, mau di minimarket, biasa kan si krim cafe ini tuh sudah
dijual ya. Jadi kalian bisa beli. Dan jangan lupa kasih bumbu, ini cukup pakai garam dan juga kaldu ayam bubuk. Saus sudah jadi, daging juga udah dimarinasi. Nah sekarang tinggal kita masak aja dagingnya. Yang pertama ini dagingnya bisa kita goreng tepung ya. Jadi dengan cara siapkan telur, tambahkan sedikit air supaya lebih cair. Lalu si dagingnya udah dimarinasi itu kita masukin ke tepung kering, ke telur. Dan juga tepung kering lagi. Nah, langsung aja tinggal kita goreng. Ini di minyak yang sudah dipanaskan dulu sebelumnya. Dan tinggal kita goreng sampai matang. Untuk daging sapi gorengnya juga nggak usah lama-lama ya. Yang penting dia matang dan bisa diangkat. Dan yang kedua, kalau nggak mau terlalu bertepung, ini tinggal kita lapisi aja dengan tepung kering. Ini aku pakai tepung bumbu serbaguna ya, bisa juga pakai tepung terigu polos. Dan tinggal kita pensit aja di atas wajan ya. Nah ini karena dagingnya juga nggak terlalu tebal, nggak perlu waktu terlalu lama untuk masaknya. Kedua belah sisinya udah browning dan dagingnya ini sudah siap disajikan. Ini luarnya crunchy, wangi, tapi si tekstur daging bagian dalamnya tuh dia empuk ya. Empuknya tuh pas, tuh kalian bisa lihat ini dipotong pakai garpu aja dia tuh bisa kepotong. Tapi serat-serat dagingnya tuh kita masih dapet. Jadi kalau dikunyah tuh masih berasa dagingnya banget. Nah ini dimakan sama saus yang creamy, mashed potato yang lembut, dan juga pelengkapnya ini sayuran. Pastinya pas banget ya, dan pastinya praktis, ini cocok banget nih buat masak-masak kumpul-kumpul bareng orang-orang tersayang. Oke kalau gitu thank you for watching, jangan lupa Kalori Cook Tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.